Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi di segmen yuk kita bahas apa aja. Jadi di sini aku pengen ngajak kalian bahas apapun yang kiranya seru dibahas ya bakal kita bahas. Untuk nambah-nambah wawasan kita aja. Ya minimal kita jadi tahu gitu ya kalau ini tuh pernah terjadi gitu. Jadi di sini aku mau ajak kalian bahas soal fenomena mandi lumpur yang kemarin itu sempat viral banget. Yang emang ini miris banget sih menurut aku. Yang akhirnya aku kepancing nih ya untuk ngeriset cari tahu lebih dalam lagi nih soal fenomena ini. Nah jadi di sini aku bakal ceritain ke kalian soal informasi-informasi yang udah aku temuin pas ya googling ngeriset soal ini. Oke lah langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya aku pengen makasih dulu nih ya buat Agil Putra yang udah ngirimin aku kaos ini. Jadi thank you banget. Jadi buat kalian yang pengen kaos kayak gini juga kalian bisa langsung order di sini ya di Instagramnya. Oke lah. Jadi langsung aja kita ritual ya kayak biasa. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy udah nyaman. Jadi soal mandi lumpur ini yuk kita bahas. Jadi yang kayak kalian tahu ya yang kemarin sempat viral banget ini nenek-nenek yang live di TikTok nih mandi kayak gini selama berjam-jam. Sampai si nenek ini bener-bener kelihatan kedinginan tapi ya nenek ini terus ngelanjutin live-nya. Cuman untuk dapat rasa simpati atau dukungan nih dalam bentuk gift yang emang bisa diridem ke rupiah. Yang kayaknya kalian udah ngerti lah ya konsep gift ini tuh kayak gimana. Terus yang ngebuat para netizen geram nih ya di balik layar ini tuh ada pemuda gitu loh atau anaknya si nenek ini yang maksain neneknya ini untuk live di TikTok kayak gini cuman untuk dapetin gift. Kita gaskan bareng-bareng di sini ya, 24 jam nonstop buat ibu saya tercinta di sini. Kita gaskan bareng-bareng ya. Join lab, masuk lab sekarang juga. Nah inilah awal mula kekesalan para netizen. Tapi setelah aku cari tahu lebih dalam lagi siapa nenek ini dan siapa orang di balik layarnya gitu ya dan apa sih sebenarnya tujuan mereka, disinilah akhirnya aku baru paham gitu loh. Nah jadi di sini aku ceritain ke kalian. Jadi nenek ini live di TikTok itu sampai viral banget itu di akunnya Intan Komalasari 92 yang mana akun ini tuh milik seorang wanita yang bernama Intan Komalasari yang berasal dari desa Stangor yang ada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tapi saat nenek ini live mandi kayak gini, akun ini tuh dipegang atau dikelola dengan suaminya nih yang bernama Sultan Ahyar. Jadi Sultan ini awalnya kerja sebagai supir travel di Lombok yang akhirnya banting setir semenjak dia nih aktif live di TikTok gitu loh yang memang dengan income yang menjanjikan. Awalnya Sultan ini mandi lumpur di TikTok itu dengan timnya, di situ ada beberapa temennya dan juga dengan istrinya gitu ya. Yang ternyata mereka ini ngedapetin gift yang lumayan gitu loh kalau dirupiahkan. Yang emang disitulah mereka ini baru sadar ternyata segampang ini ngedapetin uang gede di TikTok. Sampai kesuksesan awal mereka ini akhirnya tersebar nih ke warga-warga yang ada di desanya. Yang akhirnya kebanyakan warga di sana itu pengen ikutan juga nih live mandi lumpur kayak gini ya untuk ngedapetin pundi-pundi gift juga. Yang akhirnya ada beberapa tetangganya yang udah di usia lansia yang akhirnya dia izinkan nih untuk join di live TikToknya untuk mandi lumpur. Yang nantinya bagi hasil gitu. Terus makin lama makin banyak lagi nih tetangganya yang datang untuk minta ikutan juga sampai si Sultan ini kewalahan. Nah tapi aku nggak tahu gimana ya. Pokoknya di sini Sultan ini emang milihnya itu para lansia gitu loh untuk live di TikToknya mandi lumpur kayak gini. Karena udah ada beberapa lansia yang udah in frame ya di live TikToknya mandi lumpur kayak gini. Jadi di sini Sultan ini tuh udah nggak harus muncul lagi untuk mandi lumpur. Nah jadi dia ini cuman ngontrol aja nih di belakang kamera. Sampai-sampai nih ya karena memang banyak para lansia yang udah ngantri untuk live kayak gini sampai Sultan ini tuh membagi beberapa sesi gitu loh untuk para lansia ini masuk ke live-nya. Dan juga Sultan ini sampai bikin peraturan gitu ya yang mana satu orang itu cuman boleh live selama 2 jam. Nah tapi di situ Sultan ini memang nyuruh para lansia ini untuk acting kedinginan. Yang tujuannya ya untuk bisa dapetin rasa iba gitu ya dari para penontonnya yang berujung ya mereka ini bisa dapat gift yang lebih gede lagi dari para penonton live TikTok mereka ini. Dan disinilah live mandi lumpur yang dilakukan dengan para lansia ini pun akhirnya jadi viral banget. Yang mana nenek ini ya, ini salah satu lansia yang dikelola dengan Sultan ini gitu ya untuk mandi lumpur di live TikToknya. Yang mana nenek ini itu bernama Layar Sari yang udah berusia 66 tahun yang juga warga di desanya. Nah jadi nenek ini itu bukan neneknya si Sultan ini. Tapi saat itu karena memang udah viral kemana-mana banyak netizen yang kecam nih aksi live mandi di TikTok kayak gini ya. Karena dianggap si pemilik akun ini itu maksa nenek atau ibunya yang udah tua untuk live mandi di TikTok kayak gini nih selama berjam-jam sampai si nenek ini kelihatan kedinginan. Ya cuman untuk ngedapatin pundi-pundi gift. Apalagi setelah ini yang ngebuat para netizen makin kesal lagi nih ya. Si Sultan ini mulai sering pamer hasil live di TikToknya kayak gini. Hasil TikTok sabun bolong guys. Keren. Nah
jadi di sini dia ini pamer moge mahalnya itu seharga 35 juta. Dia pamer PC barunya juga nih. Bahkan di postingan ini ya dia ini mau nargetin 1 miliar gitu loh untuk nextnya. Bahkan istrinya juga di postingannya ini sampai pamer kayak gini nih hasil live di TikToknya. Yang dia dapat itu sebanyak 2 juta dalam 2 jam. Jadi disinilah kekesalan para netizen makin meledak-ledak nih dengan si Sultan ini dan istrinya gitu ya. Karena mereka ini pamer-pamer kayak gini, sedangkan dibalik itu ya para lansia ini yang melakukan live secara langsung itu live mandi lumpur berjam-jam sampai kedinginan gitu loh. Nah karena ini ya akhirnya banyak nih para netizen yang mention John LBF. Yang mana John LBF ini itu pengusaha sukses yang terkenal loyal. Yang mana dia ini tuh memang punya banyak karyawan. Jadi kalau ada salah satu karyawannya nih yang telat pergi kerja karena motornya mogok gitu ya atau rusak, itu dibeliin nih motor baru dengan si John LBF ini. Nah jadi kayak gitulah gambarannya gimana loyalnya John LBF ini. Sampai akhirnya John LBF ini pun sampai minta Sultan ini untuk berhenti live di TikToknya kayak gini gitu loh. Karena ya John LBF ini sampai kasihan nih dengan para lansia ini yang mandi berjam-jam sampai kedinginan kayak gini. Bahkan di John LBF ini di videonya ini dia nih sampai minta Sultan ini untuk kerja di perusahaannya aja gitu loh. Yang memang udah dijanjikan posisi dan juga gaji atau income yang layak. Tapi dengan syarat Sultan ini tuh harus stop gitu ya dengan aktivitasnya yang kayak gini, yang dianggap ngemis digital dengan mengeksploitasi para lansia dengan menjual rasa iba kayak gini. Setelah itu Sultan ini pun ngerespon nih permintaan John LBF tadi. Yang mana di sini ya Sultan ini justru minta 200 juta ke John LBF. Kalau emang ya John LBF ini mau dia ini berhenti live di TikTok. Yang pasti siapa sih yang mau ngasih uang 200 juta ke dia kayak gini? Ya karena yang lebih membutuhkan itu lebih banyak. Karena nggak dikasih uang 200 juta dengan John LBF, Sultan ini pun itu nggak mau berhenti live di TikTok. Justru aktivitasnya live di TikTok ini makin jadi-jadi nih. Karena dia ini sampai buat 3 kolam lagi ya untuk fasilitas live mandi di TikTok yang terus menampilkan para lansia yang kedinginan nih kayak gini. Buka cabang gitu loh. Karena ini kekesalan netizen pun makin jadi-jadi lagi nih, makin meledak-ledak lagi. Yang akhirnya benar-benar viral gitu ya di seluruh Indonesia. Yang berujung pihak berwajib dan wartawan pun akhirnya mendatangi desanya, mendatangi si Sultan ini yang ada di desa Stangor yang ada di Lombok Tengah. Di sana mereka ini diperiksa dan diinterview. Yang memang hasilnya ya menurut para penyelidik nggak ada unsur pidana apapun. Ya karena memang nggak ada paksaan sama sekali. Karena menurut Nenek Sari ini salah satu lansia yang sebagai talentnya di live mandi TikToknya Sultan ini, pengakuannya kalau dia itu cuma seorang petani yang masih harus kerja dan membiayai kebutuhan cucunya gitu loh, untuk bayar sekolahnya, beli susunya, dan juga untuk makan sehari-hari dia dan cucunya. Jadi menurut Nenek Sari ini, kerja yang cuma mandi di live TikTok kayak gini ini jauh lebih ringan ketimbang harus nyangkul di kebun, apalagi dengan penghasilan yang gak sepadan gitu ya kalau dibandingkan dengan penghasilannya kerja sebagai petani. Karena Nenek Sari ini itu dibayar 1 jutaan kalau dia ini live selama 1 jam gitu loh. Nah jadi penghasilannya memang bagi dua dengan si pemilik akunnya, yaitu si Sultan dan istrinya. Bahkan setelah ini Sultan ini pun sampai diundang di acara TV. Bahkan ya dia ini sampai pamer di postingan Facebooknya betapa bangganya kalau dia ini diundang ke Jakarta dan juga dipertemukan dengan John LBF tadi. Tapi setelah dia ngisi acaranya, setelah dia balik dari Jakarta ke Lombok, akhirnya di video ini ya di sini dia ini ngeluh-ngeluh nih, ternyata dia ini nggak dibayar gitu ya dengan acara TV yang udah ngundang dia. Terus di sini dia juga kecewa karena nggak dikasih uang 200 juta dengan John LBF tadi. Terus yang anehnya, yang cringe-nya menurut aku nih ya, bahkan cringe-nya ini sampai ke sendi-sendi tulang menurut aku, karena di video ini dia pun itu sampai minta uang nih dengan, ya coba kalian lihat lah videonya. Diundang sama salah satu stasiun TV malah nggak dapat apa-apa. Terbang dari Lombok ke Jakarta cuma dapat capeknya doang. Bertemu sama Mas John malah nggak dikasih apa-apa. Minta 200 nggak dikasih. Malah ditawarin kerja dapat 6 juta. Di rumah bisa kita dapat 6 juta. Saya mau minta sama Mas Raffi Ahmad aja yang lebih berduit daripada Mas John. Sorry Mas John, saya pengen minta duit sama Bang Raffi Ahmad doang dulu nih. Senggol dong Bang Raffi yang lebih kaya, senggol dong kami di sini. Kami membutuhkan Mas Raffi yang super kaya. Terima kasih.
Tapi setelah dia ini diperiksa, dipanggil dengan kepolisian di sana gitu ya, yang akhirnya di video ini ya dia ini buat klarifikasi, minta maaf dan katanya berhenti sih untuk live di TikTok. Lalu setelah ini Sultan ini memang udah nggak pernah live mandi lumpur di TikToknya yang kayak sebelumnya gitu ya, memang udah nggak pernah. Tapi di sini dia ini tetap masih live di TikToknya yang modelan kayak begini, itu di akun pribadinya. Tapi karena kesuksesan Sultan ini sebelumnya, setelah dia ini nunjukin betapa menggiurkannya penghasilan dengan menjual rasa iba di live TikToknya, apalagi sampai bisa ngedapatin ini semua gitu ya, bahkan sampai diundang juga dengan acara TV yang mana dia ini tuh ya dapat exposure, ya dikasih panggung gitu loh dengan acara TV. Pastinya ini jadi motivasi untuk mereka-mereka yang lain yang pengen kaya dan terkenal mendadak tanpa harus punya talent apapun. Yang penting syaratnya muka tebal dan punya satu smartphone aja. Yang akhirnya mulai banyak bermunculan live kayak beginian di TikTok yang kebanyakan memang menjual rasa iba. Tapi sebenarnya bukan cuma Sultan ini aja yang live di TikTok mandi lumpur kayak gini. Ternyata banyak juga nih ya di TikTok orang-orang yang satu spesies dengan dia gitu loh. Bahkan mungkin ada yang lebih dulu. Cuma dulu belum begitu terekspos atau belum dianggap masalah yang gede gitu ya, karena permasalahannya belum sampai dianggap melakukan eksploitasi terhadap lansia kayak gini. Tapi yang aku bingung soal live mandi lumpur kayak gini, kenapa nih banyak orang yang nonton bahkan nge-give, terus kenapa semuanya itu kayak udah terstruktur banget gitu loh? Apakah memang ada manajemennya gitu ya di balik layar kayak gini, atau jangan-jangan memang ada sesuatu yang menahkodai mereka semua kayak gini? Nah ini nih yang buat aku penasaran. Tapi berdasarkan informasi yang aku temuin ya, karena memang ada salah satu teman aku yang aktif banget di TikTok. Tapi sebelumnya di sini aku disclaimer dulu ya. Di sini aku bener-bener taunya itu dari orang lain gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini bener apa enggak, karena memang nggak ada penjelasan tertulisnya. Karena aku udah coba googling ya, memang nggak ada informasinya soal ini. Makanya nih aku nanya ke teman aku yang katanya dia tahu nih soal kayak gini. Untuk live streaming di TikTok itu memang ada manajemen khususnya gitu loh. Yang pasti tujuannya ini beda-beda. Nah di situ ada live streaming untuk nunjukin bakat gitu ya, kayak gaming, challenge dan lain-lain lah. Tapi ada juga manajemen khusus yang biasanya itu nggak resmi, yang memang berfokus yang membentuk para kreator untuk live streaming dengan menjual rasa iba. Manajemen ini juga memang nargetin para kreator-kreator yang aktif di TikTok yang biasanya ya mereka nggak butuh kreator yang punya talent apapun, yang penting siap live streaming dengan konsep menjual rasa iba. Misalnya kayak mandi lumpur kayak gini, atau nunjukin orang-orang yang punya keterbatasan khusus atau apapun itu yang bisa memunculkan rasa iba dari penonton yang akhirnya ya nge-give. Karena manajemen ini juga itu kayak udah paham banget dengan konsep yang disebut dengan Schadenfreude, yang emang dianggap penyakit hati yang ada di kebanyakan manusia seluruh dunia, karena cenderung terhibur dengan masalah orang lain, kegagalan orang lain, atau keterhinaan orang lain. Contohnya nih ya, misalnya rumah tetangga sebelah kiri itu sedang menggelar pesta terbuka, dan di saat yang bersamaan rumah tetangga yang di sebelah kanan itu tiba-tiba ada perkelahian, ada yang teriak-teriak sampai ada yang nangis-nangis. Nah kalian bisa nebak nggak dengan kondisi kayak gitu kebanyakan orang-orang yang ada di sekitaran itu perhatiannya pada kemana? Atau kalau ada terjadi musibah misalnya kayak kecelakaan lalu lintas, itu pasti rame kan, biarpun nggak semuanya ikut nolongin, ya cuma nonton aja. Nah inilah yang dimaksud terhibur dengan masalah atau penderitaan orang lain. Dan manajemen ini benar-benar paham banget soal konsep ini dan mengaplikasikan konsep dasar Schadenfreude ini melalui live streaming di TikTok. Dan yang parahnya lagi, katanya ya awal-awalnya yang nge-give itu bukan asli penonton. Nah tapi pihak manajemen itu yang seolah-olah jadi penonton lalu nge-give banyak-banyak, yang memang hasil give-nya itu dibalikan lagi ke pihak manajemennya, yang mana tujuannya untuk memanfaatkan sikap latah manusia gitu loh, yang akhirnya ya banyak penonton yang ikut nge-give juga kan. Nah licik juga nih konsepnya. Nah jadi setelah itu mereka ini bagi hasil. Tapi sekali lagi aku ingetin ya, soal informasi ini masih kabar yang aku temuin dari salah satu teman aku yang aktif banget di TikTok. Karena informasi kayak gini memang bukan informasi yang sifatnya terbuka gitu loh. Jadi yang tahu ya mereka-mereka aja, yang bahkan mungkin ini bagian dari resep dapur mereka, rahasia dapur gitu ya. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana nih? Atau mungkin kalian lebih tahu soal konsep beginian, soal konsep di balik layar kreator-kreator kayak gini, ya kan bisa tulis di kolom komen di bawah. Ya supaya yang lain juga pada tahu. Ya biar kita semua pada tahu gitu loh. Oke lah, jadi sampai sini aja pembahasan kita soal fenomena mandi lumpur ini yang menurut aku memang miris banget. Kita tidak takut ya dibilang mengemis online atau apa. Kita punya modal, soalnya kita pakai modal loh. Dari handphone, dari kuota, dari modal kita buat kolam. Tidak sembarang orang bisa buat gitu. Terus dari pemikiran yang banyak, acting sedikit supaya untuk menarik perhatian netizen gitu, supaya lebih banyak penonton sih tujuan utamanya. Oke, aku Rizky Wadeno. Bye bye.